Baik, sudah itu? Sudah siap? Baik. Baik. Sudah terselesaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah pas semua, Mas? Insyaallah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dalam kesempatan hari ini masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk terus-menerus mendapatkan kebaikan yang besar dari majelis ilmu yang kita ikuti. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan satu ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga, dan semoga Allah menyelamatkan tindak tanduk kita di dunia ini dalam rangka untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagian dari akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan di jalan Allah Azza wa Jal, bahwa sesungguhnya orang yang berbuat kemaksiatan berpotensi untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap dosa, setiap kezaliman, setiap kemaksiatan yang diancam dengan sebuah laknat dari Allah dan Rasul-Nya menunjukkan bahwa dosa itu termasuk bagian dari dosa besar. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullu dambin kana uqubatuhu la'nah. Setiap dosa yang diancam dengan sebuah hukuman berupa laknat, fahuwa min kabairid dunub. Maka dosa itu termasuk bagian dari dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dosa yang harus kita tobati, dosa yang tidak mungkin bisa luntur dalam diri kita tanpa kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita bicara laknat, maka laknat pada hakikatnya ketika seseorang dijauhkan dari Allah. Laknat adalah ketika seseorang dijauhkan dari kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla siapkan untuk diri kita. Ketika seseorang berbuat dosa atau berbuat kedoliman, dia bisa mendapatkan laknat dari sesama manusia berupa celaan, makian, atau doa-doa keburukan lainnya. Itulah laknat yang bersumber dari manusia. Ketika kita mendolimi orang lain, maka orang yang kita dolimi terkadang tidak terima dengan apa yang kita perbuat atas dirinya. Dia akan memaki kita, dia akan mencela kita, bahkan dia bisa mendoakan kita dengan doa-doa keburukan. Dan takutlah atas doa yang mereka ucapkan, karena sesungguhnya doanya orang yang terdolimi adalah doa yang tidak terhijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah menyebutkan, wattaqu da'watal madlum. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang terdolimi. Karena sesungguhnya doa ini tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung tembus kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takutlah kita dengan kedoliman yang kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim.
Kedoliman yang kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim dengan harta mereka, mengambil harta mereka. Kedoliman yang kita lakukan dengan kehormatan mereka, kita mencabik-cabik kehormatan mereka dengan ghibah, dengan namimah. Atau kehormatan yang kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim dengan cara kita mendolimi mereka, menumpahkan darah mereka, atau bahkan sampai menghembuskan nyawa mereka. Bertakwalah kepada Allah, takutlah atas doa orang-orang yang zalim, orang-orang yang madlum, orang-orang yang didolimi oleh orang-orang yang zalim. Karena sungguhnya doa mereka tidak memiliki suatu penghalang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laknat jika bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwa orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah salat yang kita lakukan untuk menjemput rahmatnya Allah? Bukankah istighfar yang kita ucapkan untuk menjemput rahmatnya Allah? Bukankah kebaikan yang kita sebarkan, kebaikan yang kita lakukan untuk meraih cinta, ridho, dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla? Kita semua membutuhkan cintanya Allah. Kita semua membutuhkan ridhonya Allah. Kita semua membutuhkan rahmatnya Allah. Bagaimana mungkin kita akan menjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah dengan melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh merugi orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla mungkin terasa nikmat di dunia. Perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla mungkin terasa mengasyikkan untuk kita lakukan. Perbuatan yang dilaknat oleh Allah di dunia mungkin terasa membanggakan bagi jiwa kita. Tapi yakinlah, kenikmatan, kebanggaan, dan keasyikan itu tidak akan bertahan lama. Itu semua akan berbuah laknat dari Allah di dunia sebelum akhirnya Allah menimpakan laknat yang bertubi-tubi nanti di alam akhirat kelak di sisi Allah Azza wa Jal, di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak bermanfaat anak dan harta kita kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kalau kita mau merenungi apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, kalau kita mau mentadaburi dan memikirkan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tentu kita akan mendapatkan bahwa ada banyak sekali perbuatan yang berpotensi mendatangkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Atau dengan kata lain, perbuatan ini adalah perbuatan yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perbuatan yang terlaknat di sisi Allah Azza wa Jalla adalah sebagaimana yang kita dapatkan pada zaman sekarang. Banyak wanita yang mentato orang lain atau banyak wanita yang minta ditato. Allah melaknat al-washimah wal mutawassimah. Allah melaknat orang yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Betapa banyak kita dapatkan pada zaman sekarang seolah-olah kalau nggak punya tato di bagian tubuhnya, tidak gaul, tidak milenial, kurang update dan lain sebagainya. Dengan julukan-julukan yang seolah-olah julukan yang menunjukkan atas sesuatu yang kurang baik pada zaman sekarang. Pada hakikatnya perbuatan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Orang yang mentato dan orang yang minta ditato, dimanapun dari anggota badannya, itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bertobatlah kepada Allah bagi kita yang masih punya tato. Maka bertakwalah kepada Allah, kalau bisa hilangkan tato itu maka hilangkanlah. Kalau tidak maka bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Termasuk perbuatan yang dilaknat adalah sebagaimana kita dapatkan pada wanita zaman sekarang, yaitu mereka yang menyambung rambut mereka atau mereka yang minta disambungkan rambutnya.
karena memakai gelung misalnya di atas kepalanya, atau kemudian memakai suatu perhiasan tertentu yang merupakan bagian dari adat tertentu, maka pada hakikatnya ini perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Atau seorang wanita yang mengerik dan mencukur bulu alisnya, bulu yang ada di wajahnya, dan ini termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan bermuamalah dengan riba. Baik orang yang meminjam uang, baik orang yang meminjamkan uang, baik saksi yang menjadi saksi atas transaksi riba, atau orang yang menjadi seorang pencatat atas sebuah transaksi ribawi, bertakwalah kepada Allah. Mereka semua mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meminjamkan, orang yang minjam, orang yang menjadi saksi, dan orang yang mencatatnya, semua dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada kita yang masih meminum minuman keras, yang masih kecanduan minuman beralkohol. Karena orang yang tidak bisa lepas dari minuman keras dan alkohol, semua akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang memproduksi minuman keras, orang yang bekerja di pabriknya, dilaknat oleh Allah. Orang yang mengoplos minuman keras untuk dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi orang lain, akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang menjadi kurir minuman keras akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang membelikan minuman keras akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang menuang minuman keras ke dalam secangkir gelas untuk diminum orang lain dan bukan diminum oleh dirinya sendiri akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang membeli, orang yang meminum minuman keras, orang yang ikut menjual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman keras akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah adalah orang yang merubah batas tanah, merubah patok tanah. Orang yang mencuri juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang melaknat kedua orang tuanya, orang yang memaki kedua orang tuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang laki-laki yang bertingkah laku sebagaimana seorang wanita, dan seorang wanita yang bertingkah laku sebagaimana seorang pria. Mereka akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang akan dilaknat oleh Allah adalah orang yang berprofesi sebagai seorang pelukis makhluk yang bernyawa. Orang yang berprofesi sebagai seorang perupa, membuat patung makhluk yang bernyawa. Semua mereka akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga orang yang melakukan hubungan sesama jenis, homoseksual, lesbian, akan dilaknat oleh Allah. Termasuk orang yang mensetubui hewan ternak mereka, orang termasuk yang menyetubuhi seorang wanita pada bagian dubur dan anusnya. Mereka adalah orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada zaman sekarang, di mana banyak pelakor, banyak pebinor, mereka adalah orang yang akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang merusak hubungan seorang suami dengan istrinya, orang yang merusak hubungan seorang tuan dengan budaknya, berpotensi mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk seorang pelakor, termasuk seorang pebinor pada zaman sekarang. Dan seorang wanita juga berpotensi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika wanita tersebut menjauhi ranjang suaminya, dalam artian menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri. Wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat. Para malaikat akan mendoakan dengan doa keburukan bagi wanita tadi sampai datangnya waktu subuh di pagi harinya. Dan termasuk orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya. Mengaku-ngaku keturunannya si fulan, mengaku-ngaku orang yang berdarah biru misalnya, padahal bukan berdarah biru. Mengaku-ngaku seseorang yang merupakan keturunan yang
memiliki kedudukan yang mulia, padahal dia bukan berasal dari keturunan tersebut. Inilah orang akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang mencela para sahabat. Para sahabat Nabi yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seandainya tidak ada balasan atas sebuah kemaksiatan yang kita lakukan kecuali laknat dari Allah, maka sungguh ancaman laknat dari Allah sudah cukup bagi diri kita untuk meninggalkan dan menjauhi berbagai bentuk dosa, berbagai bentuk maksiat, dan berbagai bentuk kedoliman kepada sesama. Cukuplah laknat dari Allah sebagai rem terbaik, rem darurat bagi diri kita untuk menghentikan langkah kita dalam bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia hanya sementara. Apa yang kita lakukan dari berbagai amal ibadah untuk menjemput cintanya Allah, untuk menjemput ridhonya Allah, untuk menjemput rahmatnya Allah. Jikalau kita bermaksiat, kita setelah mendatangkan laknat dari Allah, kebalikan dari apa yang selama ini kita cari. Semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan diri kita dari laknatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mendekatkan diri kita dengan kecintaan yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan, dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillah. Masih kelihatan orang ngantuk, Mas. Nanti itu pas akan benar. Ngantuk, saya ngantuk sekali. Lelah sekali. Kalau anak itu semalam Ustaz. Benar-benar. Katanya tuh kok ya capek. Capek-capek ya. Ya kan karena hari Selasa karena Padat ya? padat sih. Hari Selasa itu diajakin makan durian Ustaz. Oh, subhanallah. Durian sama ini sama kajian Ustaz Habibi di Al-Hidayah puasa hari. Nah, saya saking lamanya nggak makan durian kelewat batas tuh anak. Oh, kebanyakan. Kebanyakan gitu kan. Kamu masuk musim nggak, Mas?